Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Dengan penuh rasa kagum, rasa hormat akan Tuhan. Kita datang memuji, menyembah, meninggikan Tuhan pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dengan rasa kagum dan hormat, kami datang memuji, kami datang menyembah, meninggikan namamu, memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi pemerhati, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Oh iya, yang berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh Allah, dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi pemerhati, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Oh iya, yang berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh Allah,
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kami hormat kepadamu, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, meninggikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Dengan penuh rasa kagum, rasa hormat kami datang kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau berkuasa. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Dahsyat Engkau. Luar biasa Engkau. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau segalanya bagi kami. Sebab itu kami berharap hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau. Dan kami hormat kepadamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya. Penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Hanya Engkau Tuhan yang mengerti hidup kami, yang memahami, yang mengenali kami lebih dari siapapun. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat. Sebab Engkau setia dan Kau tak pernah berubah. Kau yang berkuasa, Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini yang kami percaya, Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang berdosa, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini yang kami percaya. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang berkuasa dalam segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Suatu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti. Dan kami mau tetap percaya kepada firman. Sebab firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kami mau simpan firman-Mu dalam hati. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Ya, kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irfan. Pak Irwan. Suara saya jelas, Pak Iri? Jelas. Oke, terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Pak Heri kepada saya untuk menyampaikan bagian daripada firman. Kita sudah sampai di Markus yang kelima ya. Markus yang kelima, judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku."
Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Perikop kedua adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu.
Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, ya kita mau bahas yang di perikop pertama ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, kalau kita di gereja sering para pendeta, para pemimpin sudah sering mengkhotbahkan tentang hal-hal ini ya. Kalau kalau menurut saya ada dua poin yang saya mau bagikan. Yang pertama itu adalah bahwa eh, bahwa Yesus itu sangat 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 peduli kepada jiwa-jiwa. Ya, poin yang pertama adalah Yesus sangat peduli kepada jiwa. Eh, Buktinya apa? Ketika Yesus di daerah Gerasa baru turun dari perahu, itu ada orang gila ya, orang gila di menemui dia ya. Bahkan orang gila ini eh, kalau dibilang sangat parah sekali. Eh, Banyak roh-roh yang eh, ada dalam dirinya ya. Makanya dibilang legion, artinya dibilang tadi sini banyak 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 setan, banyak hantunya, banyak roh jahatnya dalam dirinya. Makanya parahnya itu sangat parah ya, diikat dengan rantai pun putus gitu. Jadi Yesus itu tidak peduli gitu. Artinya memang dia itu sangat 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 mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau kita tarik dalam hidup kita, dalam eh, keseharian kita, kita sudah tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Kalau pribadi kita lah dalam hidup ini, kalau kita jumpa orang gila mungkin di pinggir jalan, ya adalah rasa empati ya. Dalam hati kita berpikir seperti ini, kok bisa lah dia ini gila gitu kan. Pasti kalau kita punya kasih, pasti kita terbesit lah pikiran dalam hati kita, kasihan ya orang ini kan. Sehingga artinya kita eh,
maulah sedikit memberi gitu ya. Tapi yang parahnya itu kalau kita Kristen nengok orang gila malah kita tambah jijik gitu nah. Pasti sedikit banyak ada orang kayak gitu, jijik dia kan. Karena jorok, banyak apanya, kurap, kudis, semua lah. Rambutnya yang gimbal lah, berapa tahun tidak cuci. Mungkin ada juga orang yang sudah mengenal Tuhan, dia merasa jijik itu, jorok. Nah ini perlu dipertanyakan gitu nah. Jadi apakah kita ini percaya Yesus atau cuman sekedar gitu nah, atau simpatisan. Jadi kita melihat orang gila itu menghindar, menjauh. Takutnya kaget, ini aku dilempar pakai batu ini tambah masalah ini katanya. Nak dituntut di orang gila gitu kan. Tapi artinya ya kita marilah memiliki rasa empati kasih ya. Tapi aku percaya kita semua adalah orang yang mengasihi ya. Kita peduli gitu nah kepada eh, orang-orang di sekitar kita karena kita ini sudah diajari untuk mengasihi gitu. Jadi poin yang pertama itu adalah kita harus mengasihi ya. Poin yang kedua adalah eh, dari perikop pertama ini adalah nama Yesus itu berkuasa ya, mengusir mengusir setan roh-roh jahat. Karena firman Tuhan bilang roh kita itu lebih berkuasa atas segala roh-roh yang ada di bumi ini. Jadi kalau dari pengalaman saya, pengalaman istri saya, eh, eh, kami sering mengalami hal-hal ini ya, bahwa nama Yesus itu berkuasa gitu. Contoh dalam hal apa? Mengusir roh-roh jahat. Eh, Istri saya dulu pernah waktu di Tungkal mengajar di daerah Tungkal yaitu di daerah Bukit Jin namanya ya, dimasuk ke hutan. Dia harus naik motor tiap pagi jam 5 ya. Jadi muridnya itu ada yang kerasukan setan. Jadi paslah yang diceritakan firman itu rantai saja bisa dipatahkannya gitu. Jadi yang kerasukan setan ini truk truk aja bisa dilompatinya gitu. Truk ya. Jadi orang yang kerasukan setan ini adalah orang Kristen pula. Jadi orang Kristen. Jadi sekolah-sekolah itu panik gitu dipanggilnya ustadz-ustadz apalah ya untuk mengusir mereka. Tapi mengusir roh jahat itu dari anak tersebut. Anak ini kan cewek kan. Jadi tidak mempan-mempan gitu. Jadi guru teman-teman istriku ya dia bilang, oh ini Kristen, coba panggil yang Kristen katanya. Jadi istriku dipanggil, ya memang betul, memang nama Yesus itu sangat berkuasa gitu. Artinya apapun keadaan kita, kalau kita bilang nama Yesus itu sangat berkuasa. Ketika istriku bilang dalam nama Yesus keluar, ya memang ada pertama istriku takut gitu, ragu-ragu. Jadi dia bilangnya pelan gitu. Istriku juga mungkin masih ada rasa malu gitu kan. Terkadang orang bilang nama Yesus malu di dalam apalagi di lingkungan yang muslim ya. Pasti kita ada rasa minder malu. Awalnya istriku bilangnya pelan-pelan dalam nama Yesus dibisikinya ke orang yang dia malu gitu kan, takut. Ya roh jahat itu tidak keluar gitu. Artinya ketika istriku mulai memberanikan diri dengan suara yang keras, dia berkata, dalam nama Yesus kau keluar, roh jahat itu keluar. Waktu roh jahat itu keluar, yuk anak perempuan itu mukanya itu jelek sekali. Jadi begitulah kalau roh jahat ya, seperti yang di firman ini, ya banyak kesaksian yang kami alami dalam nama Yesus ini ya. SPK yang terakhir juga Pak Eri mungkin juga tahu ada beberapa murid istriku yang mengalami eh, kerasukan roh jahat karena mereka terikat akan apa ya, perdukunan. Jadi memang poin yang kedua itu adalah nama Yesus itu berkuasa gitu, untuk mengusir segala roh-roh jahat. Jadi kita jangan takut,
Kalau kita mau lewat hutan, mau lewat kuburan, kita sebagai orang Kristen jangan takut. Terkadang orang lewat kuburan tidak berani ya, terpaksa dia mutar lebih jauh daripada lewat kuburan. Ya, itu poin yang kedua ya. Eh, poin yang ke, poin yang ketiga itu adalah di ayat terakhir ketika orang itu sembuh, dia menjumpai Yesus, dia mau ngikut dia gitu nah. Tapi Yesus dia diperintahkan untuk memberitahukan kepada mereka apa yang dialaminya. Artinya poin yang ketiga itu adalah uh, dia bersaksi gitu. Jadi dalam hidup kita, ketika kita mengalami berkat, pertolongan Tuhan, ya kita harus bersaksi. Artinya kita harus menjadi garam, menjadi alat, menjadi terang, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan orang banyak mengetahui bahwa eh, ada keselamatan di dalam nama Yesus gitu. Artinya kita jangan hidup memikirkan diri sendiri, memikirkan istri kita, memikirkan suami kita, memikirkan masa depan anak-anak kita, memikirkan bisnis kita, pelayanan kita. Artinya kita juga harus memikirkan keluarga besar kita, keluarga besar dari istri kita, keluarga besar dari suami kita. Apakah mereka ada yang belum percaya Yesus atau belum? Artinya kita harus menjadi saksi gitu. Memberitakan bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan. Kita tidak boleh egois, tidak boleh hidup di zona nyaman, kita harus keluar. Artinya kita harus menjadi garam dan terang. Ya, itu poin yang saya mau bagikan ya dari perikop pertama. Perikop kedua adalah tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit dari pendarahan. Ya, cerita ini juga, firman ini juga sering kita dengar di gereja, bahkan di YouTube tentang firman pagi hari ini ya. Tapi yang saya dapat adalah dua dua cerita yang sangat menarik ya. Ya, sama-sama sakit, satu sudah sama-sama parah ya. Tapi yang satu itu dia orang yang berada ya, dia seorang kepala rumah ibadat ya. Yang satu lagi orang orang yang mungkin yang dibilang orang yang apalah, yang tidak terpandang ya, seorang perempuan. Artinya mereka sama-sama ingin pertolongan Yesus. Nah, di sini kalau kita baca menarik ya. Artinya ada orang yang sudah sekarat bahkan mau mati, Yesus tidak langsung ke sana gitu. Artinya ada namanya eh, ada waktu yang disia-siakan Yesus sehingga anak ini mati gitu. Tapi kalau menurut pandangan Yesus beda gitu ya. Jadi cara pandang kita dengan cara pandang Yesus sangat beda jauh gitu. Poin yang pertama itu yang mau saya bagikan berikut ini, cara pandang ya. Kalau kita memandangnya mungkin membaca ini, oh ini Tuhan Yesus ini kok gitu gitu. Orang yang sudah mau mati sekarang kok malah dia menyembuhkan yang ini dulu gitu kan? Seorang perempuan pendarahan ya. Artinya cara pandang kita dalam menghadapi masalah ini kadang beda-beda. Ngapalah aku lamo sudah berdoa Tuhan tidak kasih-kasih gitu nah. Padahal kalau Tuhan kasih pasti kita takutnya berbelok gitu. Artinya kita dikasih proses, diizinkan Tuhan dulu mengalami yang namanya masalah entah apapun itulah, supaya proses itu membuat kita semakin dewasa, semakin semakin berhikmat gitu. Jadi kadang doa itu lama baru dijawab, supaya di dalam penantian penantian itu kita belajar untuk terus setia dan berharap kepada Tuhan. Itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua itu adalah Tuhan Yesus itu tidak memandang apa namanya status atau tidak memandang orang gitu.
Dia maupun maupun dia kepala rumah ibadat ataupun dia perempuan ini dia tidak pandang, artinya semua dia sembuhkan gitu, dia tolong gitu. Jadi kita pun begitu di dalam pelayanan kita tidak boleh pandang-pandang dulu karena dia orang kaya, ajolah dulu ini ada duitnya nih. Kalau yang ini tidak katik duitnya, itu harus kita pikirkan dalam hal-hal gitu ya. Apalagi eh, mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, mungkin di keluarga besar kita, Dio nih yang si kok ini tak kasih duit nih. Nah, ini ada duit, aku lebih nyaman lah ke sini. Jadi kalau aku susah bisa diminta tolong. Jadi banyak orang yang seperti itu ya. Jadi aku percaya di koram ini tidak ada. Kita ini semua lurus jalannya. Tapi ya itulah ya. Poin yang kedua ini mengajarkan ya kita sebagai orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan jangan membeda-bedakan. Kalaupun dia orang yang statusnya tidak terpandang, tidak ada duitnya, jangan kita jauhi gitu. Artinya kita semakin dekat supaya kita bisa memberitakan firman kepada dia gitu. Demikian Pak Eri. Kurang lebih nanti Pak Eri yang lengkapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan yang sudah menyampaikan firman. Jadi ini kebenaran yang meneguhkan kita lagi bahwa roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari roh apapun dalam dunia. Seperti saya pernah sampaikan, kalau kita baca perikop pertama di Markus 5, ini kan kelanjutan dari perikop terakhir pasal sebelumnya. Sebenarnya legion itu sudah berusaha menghalangi Yesus untuk sampai bersandar, berlabuh di Gerasa dengan dia membuat angin ribut di tengah danau itu. Nah, tapi kan kita belajar seperti Pak Irwan Samosi tadi katakan, nama Yesus itu nama berkuasa. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memberi contoh bahwa iblis itu harus dihardik, harus diusir dengan tegas. Nah, itu yang harus kita percaya dan kita lakukan dan kita praktekkan. Makanya dalam hidup ini berkali-kali saya juga ajarkan ada 4 hal untuk menjadi barometer dalam hidup kita. Ketika ada sebuah situasi yang sulit yang kita hadapi, ya mari kita cross check dengan diri kita, bukan karena penilaian orang, itu yang penting. Kita yang paling tahu siapa kita tahu, kita yang paling tahu apa penyebab dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau orang lain menilai itu rata-rata, karena dosa. Iya, bisa saja. Karena saya katakan selalu ada 4 hal yang bisa kita jadikan bahan untuk cek. Situasi yang saya alami ini karena apa? Yang pertama, kalau memang itu karena dosa, solusinya sederhana, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Seperti peristiwa Daud setelah dia berzina dengan Batseba, sehingga anaknya sampai mati. Nah, yang kedua, karena iblis nggak suka ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kan sering kita dengar kesaksian. Dulu waktu aku hidup biasa-biasa, nggak melayani, hidupku rasanya aman-aman deh Pak. Kenapa sekarang aku justru sudah sedang berusaha sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok malah tambah banyak masalah. Nah, itu iblis nggak suka. Seperti waktu dia tahu Yesus akan ke Gerasa dan mengusir mereka, iblis berusaha menghalangi dengan badai di tengah laut. Itu perikop sebelumnya yang kemarin kita baca. Nah, solusinya sederhana. Yakobus juga ajar, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada. Nah, yang ketiga, Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tuhan ingin membuat kita naik kelas, naik level, atau diuji. Nah, solusinya apa? Bertahanlah. Jangan mundur, jangan patah. Orang kalau mau ujian, mau naik kelas, harus ikut ujian, harus dihadapi dengan segala persiapan bersama dengan Tuhan tentunya. Jangan malah mundur. Ya kalau mundur ya nggak akan pernah naik kelas Bapak Ibu. Muter-muter aja hidupnya di situ. Nah, yang keempat, ya mungkin karena hal-hal alamiah, natural. Kalau sudah tahu, contoh kandungan kolesterol di darah sudah tinggi, kandungan-kandungan yang lain organ sudah terganggu,
ya jangan sok-sokan pakai iman. Dalam nama Yesus, sate kambing, daging babi, kolesterolnya hilang, itu mencobai Tuhan namanya. Kalau itu karena hal-hal natural alamiah, solusinya adalah pakailah hikmat Bapak Ibu hidup ini. Pakai hikmat. Jadi 4 hal ini yang harus kita terus cek dalam hidup kalau kita menghadapi sebuah situasi. Bukan penilaian orang, itu garis penting yang perlu digarisbawahi. Jadi 4 hal itu Bapak Ibu ya. Apakah karena dosa? Apakah karena iblis yang sedang menggocok kita? Apakah memang Tuhan sedang menguji kita supaya naik kelas? Atau yaitu hal-hal yang natural. Dan 4-empatnya Alkitab mengajar ada solusi. Nah, yang berikutnya yang seperti Pak Irwan Samusi tadi katakan, mari percaya kepada Tuhan. Seperti ayatnya tadi katakan, dia sudah sering mendengar tentang Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sudah jauh lebih sering lagi dengar tentang Yesus Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang kita renungkan siang dan malam, kita fahami, pasti akan kita percayai, dan sesuatu yang kita percayai pasti otomatis kita lakukan. Seperti berkali-kali saya kasih contoh. Kenapa waktu lapar otomatis kita makan, nggak perlu mikir lagi, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Karena sudah tertanam sistem belief kita, sistem kepercayaan. Kenapa? Karena kita sudah pahami kalau lapar itu makan. Nah, harusnya firman Tuhan sudah sampai level itu dalam hidup kita. Apalagi udah berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen, kita masih muter-muter di padang gurun, bukan Tuhan yang salah. Kita yang tidak memiliki hati seperti tanah yang subur kemarin, Bapak Ibu. Jadi doa saya setiap kita memiliki tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman ditanam, itu pasti tumbuh, berbuah. Kalau benihnya mengampuni, kita mengampuni, prakteknya, buahnya. Kalau disuruh sabar, ya sabar, buahnya. Kalau percaya mengalami kuasa Tuhan, ya percaya sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Seperti itu, firman itu simple, sederhana Bapak Ibu. Bagian kita itu cuma taat, lakukan saja karena kita mengasihi Tuhan. Nah, hal yang berikutnya yang seperti Pak Irwan tadi juga sampaikan, itu juga yang sering kali kan menjadi sebuah pergumulan dalam hidup kita. Rasanya kita nggak ngerti, kenapa sih Tuhan harus lakukan seperti itu? Tapi yang sepanjang umur hidup saya belajar, saya menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Seperti lagu Suka-Suka Mula Tuhan. Kadang ada orang yang merasa lebih pintar dari orang lain, bahkan lebih pintar dari Tuhan. Dan saya nggak mau seperti itu. Kan bisa saja orang, kenapa sih Yesus harus menyuruh masuk 2000 ekor babi? Nggak bisa, usir aja, pergi entah kemana terserah. Itu kan merugikan orang. Nah kan ada orang kadang bisa berpikir seperti itu. Atau seperti yang Pak Irwan tadi ngomong di perikop berikutnya. Kenapa lah harus sibuk ngurusin yang lain dulu? Kenapa lah ditunda seperti kisah Lazarus nanti kita ketemu? Dalam hidup ini ada hal-hal yang kadang kita nggak mengerti atau beda pendapat, beda pandangan seperti Pak Irwan Samosir tadi. Nggak usah merasa paling benar dan paling hebat lah Bapak Ibu. Apalagi kalau itu dengan Tuhan. Nah, maksudnya banyak manusia itu merasa salah mengerti, salah paham tentang Tuhan. Dan ujungnya dia marah sendiri, tinggalin Tuhan, tinggalin pelayanan. Karena nggak sesuai dengan pandangan dia. Ya, hari ini kita belajar seperti apa yang Pak Irwan tadi katakan. Belajarlah untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang. Bahkan ketika itu adalah Tuhan yang sedang melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kenapa sih Yesus bikin rugi orang kampung itu? Sudah lebih baik kalau memang penasaran, ngomong langsung sama Tuhan, tanya. Sama seperti pernah satu kali saya ditanya, Yesus marah ya waktu menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Saya tanya langsung sama Tuhan, kenapa Tuhan kamu lakukan itu? Sehingga semua orang mencap kau itu tukang marah. Tapi Tuhan kan bisa jawab. Tuhan cuma ingatkan tugas Satpol PP waktu itu. Karena waktu itu memang itu yang Yesus lakukan. Dia mau menertibkan rumah bapaknya kan. Jadi fokusnya bukan Yesus marah, tapi Yesus mau menertibkan rumah bapaknya. Karena dijadikan sarang penyamun. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita ya harus tanya sama Tuhan, sang pelakunya.
Nah, jadi kalau soal 2000 ekor babi, ya tanya aja sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Saya bilang. Kan Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa kita ajak berbicara. Makanya seperti yang ada statement yang saya suka dan saya praktek, jangan cuma bisa bicara tentang Tuhan, tapi apakah kita bisa berbicara dengan Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi ngomong aja dengan Tuhan. Bingung, tanya, nggak paham, jangan marah. Bingung, beda pandangan, ngambek, terus mundur. Nggak seperti itu dalam hidup ini Bapak Ibu. Ngomong langsung, baik itu dengan orang maupun dengan Tuhan. Karena kalau kita ikutin asumsi kita terus, kan kita udah tahu asumsi itu jahat. Asumsi itu sesat. Jadi mari belajar untuk menerima perbedaan pandangan. Dan kalau memang mau ya tanya sama yang bersangkutan. Baik itu manusia maupun Tuhan. Oke, itu sih yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Irwan. Tentu Bapak Ibu mendapatkan hal yang baru dari hal-hal yang kita baca hari ini. Dan mari bagikan firman Tuhan sepanjang hari ini kepada orang yang kita temui. Firman yang kita praktekkan pagi hari ini. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Kalau ada yang masih mau menambahkan, silahkan. Hari ini siapa yang bertugas berdoa? Ibu Vincent. Oh, istri saya. Oke, silakan istri saya nanti ditutup Pak Irwan Samosir. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang boleh terus mengingatkan kami, bahkan terus meneguhkan kami bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatunya. Kami mau tetap memegang Tuhan komitmen kami kepadamu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Tuhan. Pribadi yang mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui pengalaman-pengalaman pribadi kami dengan Engkau Tuhan, yang menjadi kerinduan dan kehendak-Mu adalah kami boleh menjadi saksi-Mu, menceritakan apa yang sudah Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Irwan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat hidupnya Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan, jadikan sebagai alat-Mu Bapa. Dan biarlah melalui kehidupan Pak Irwan juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Melalui pekerjaan, lingkungan pekerjaan, orang-orang di sekitarnya Tuhan, dan bahkan lingkungan pelayanan di gereja Tuhan. Biarlah terus jadi teladan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Buat Cecia, buat Pak Ahyong, terus Engkau pulihkan mereka Bapak. Khusus buat Cecia Tuhan, melalui proses kemo yang selanjutnya yang akan dihadapi Tuhan, Engkau tolong Bapak. Biarlah tubuhnya boleh kuat Tuhan, sehingga dia boleh menerima setiap apa yang proses kemo yang akan dihadapi Tuhan. Dan tubuhnya boleh menerima itu semua Bapak di dalam nama Yesus. Jiwanya boleh tetap disegarkan di dalam nama Yesus. Dan bahkan rohnya semakin kuat dan menyala-nyala Tuhan. Setiap apa yang Engkau mau, Engkau taruh di dalam kehidupan Cecia untuk terus menjadi saksi-Mu, saksi hidup Engkau Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatan dahsyat yang Engkau kerjakan di dalam kehidupannya Bapa. Berkati usahanya Tuhan, berkati anak-anak dalam rumah tangga. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat Pak Ongko. Tuhan juga pulihkan Bapa, tubuh yang lemah, kaki, tangan, organ yang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kesehatan baru Tuhan. Dan lebih daripada itu Engkau pakai hidup Papi Tuhan untuk menjadi teladan Tuhan. Hingga nama Tuhan juga boleh dipuji, dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga tidak lupa membawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar Tuhan. Dengan segala penduduknya Bapa, kami melepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan.
Apapun yang dikerjakan bangsa ini, biarlah Engkau taruh hikmat-Mu atas pemimpin bangsa ini Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Dan apapun yang dikelola bangsa ini Tuhan, pemimpin bangsa ini, itu dapat dipakai untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami juga melepaskan roh kesatuan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah kota Jambi Tuhan, berkati setiap penduduknya, berkati sumber daya alam yang ada Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang selalu dekat dalam hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali datang dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami setiap hari Bapa. Terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih dapat memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu lewat nyanyian, lewat pujian kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dalam kerajaan surga-Mu ya Bapa. Bahkan firman yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami Bapa, bahkan mati kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau yang selalu yang memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Dan kami akan mengawali pagi hari ini dengan berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati.